Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurhaliza Munir dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama, pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen yang begitu penting untuk membantu siswa dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi, data maupun fakta, proses, nilai keterampilan, dan kemampuan. Sehubungan dengan pengembangan materi pembelajaran, ada beberapa prinsip dalam menyusun dan memilih materi pembelajaran yang harus diperhatikan. Yang pertama, prinsip relevansi, yang kedua, prinsip konsistensi, dan yang ketiga, prinsip kecukupan. Yang kedua, pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Pengembangan materi tujuan pembelajaran umum dalam prakteknya bertujuan agar pembelajaran yang akan dicapai peserta didik lebih efektif, efisien dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, ada beberapa prinsip-prinsip yang akan dicapai untuk tujuan pembelajaran umum. Yang pertama, menetapkan apa yang mau dilakukan oleh guru. Di sini berkaitan dengan kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua, membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dalam menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir, mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan. Kegunaan pengembangan materi tujuan pembelajaran umum yaitu memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik, memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik, memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran, menentukan petunjuk dalam menentukan materi dan strategi instruksional, petunjuk bagi peserta didik tentang apa yang dipelajari dan apa yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pelajaran. Peserta didik akan mengorganisasikan usaha dan kegiatannya untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan. Yang ketiga, pengembangan materi tujuan pembelajaran khusus. Pengembangan pembelajaran khusus biasanya ditentukan sebelum melakukan pembelajaran di kelas. Sangat penting dilakukan. Oleh karena itu, hendaknya pengembangan pembelajaran disusun atau direncanakan dengan baik dan matang, sehingga tujuan dari pembelajaran dapat tercapai dengan baik. Manfaat yang didapat dari pengembangan pembelajaran yang baik antara lain sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Dan yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketetapan dan kelembapan kerja. Selanjutnya, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Yang keempat, pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Pengembangan materi sesuai dengan pengalaman belajar terbagi menjadi dua, yaitu pengembangan pembelajaran berorientasi kepada aktivitas siswa dan pengembangan pembelajaran berdasarkan pengalaman guru. Adapun pengembangan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa adalah
pengembangan pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan yang menyenangkan bagi siswa. Sedangkan pengembangan pembelajaran pengalaman guru, peranan guru sebagai sumber belajar sangatlah penting, di mana guru harus lebih menguasai materi, pelajaran, atau bahan ajar. Tidak hanya itu, guru harus lebih banyak memiliki bahan referensi. Hal ini untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang materi yang diajarkan. Adapun kriteria guru dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. 1. Mengetahui gaya belajar peserta didik. Yang kedua, mampu membangun iklim pembelajaran yang inspiratif. Yang ketiga, mampu membangun kelas yang peduli. Dan yang keempat, memiliki orientasi jauh lebih luas. Pengembangan strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang membahagiakan peserta didik. Bahagia berarti perasaan atau keadaan tentram atau bebas segala yang menyusahkan. Berkaitan dengan belajar, bahagia adalah keadaan yang bebas dari tekanan, ketakutan, dan ancaman. Adapun pembelajaran kontekstual melibatkan 7 komponen pembelajaran efektif, yaitu konstruktivisme, learning community, modeling, inquiry, question, reflection, dan authentic. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai pengembangan materi pembelajaran. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.